Aku bukan menantu sampah. Bab 945. Aku datang untuk memberikan ucapan kepada keluarga Wang. Suara yang begitu keras. Setelah telapak tangan penahan arwah berubah menjadi gas hitam, orang keluarga Tang sudah terbaring lurus, seolah-olah seluruh tubuh orang itu sudah ditekan hingga menjadi potongan daging dan mati kehabisan nafas. Adegan ini membuat orang-orang di bawah panggung yang melihatnya diam tak bersuara, dengan hati yang ketakutan. Keluarga Tang yang baru saja masih begitu sombong dan dalam semangat yang tinggi, seketika langsung mati di tempat, menjadi potongan daging. Seluruh orang yang berada di bawah panggung tidak ada yang tidak bersorak, termasuk putra terbesar Himura juga sekujur tubuhnya berkeringat. Untungnya ia tadi dikalahkan oleh keluarga Tang, jika tidak yang mati di atas panggung adalah dirinya. Suasana seluruh tempat itu menjadi begitu gelap, siapapun juga tidak dapat menyangka Ramon ternyata membunuh orang di tempat. Di saat ini, Ramon seolah-olah tanpa ada suatu pun yang terjadi tersenyum dan berkata, turun tangan dengan tergesa-gesa seketika membuat kesalahan, sebagai ganti rugi kepada keluarga Tang. Hadiah utama kalung naga hitam dari perlombaan ini berikan saja kepada keluarga Tang. Pembawa acara pun dengan tertawa hahaha, keluarga Wang ternyata memang tidak salah adalah keluarga nomor satu di kota Sansui, tiap tahun merebut kejuaraan dan kali ini pun tanpa terlewatkan. Mari berikan tepuk tangan. Akan tetapi, suara tepuk tangan di bawah panggung terdengar begitu pelan dan terputus-putus, para penonton seluruhnya tidak dapat mengangkat tangan mereka. Dini tampak begitu marah, kenapa orang dari keluarga Tang mati tidak ada yang berani berbicara. Warren dengan wajah tersenyum pahit, keluarga Tang bagaimana bisa menghancurkan keluarga Wang? Jika ada sesuatu yang gagal, keluarga Wang akan langsung menghancurkan seluruh dari keluarga Tang. Keluarga Tang saja masih belum memiliki kekuatan untuk membalas. Sekarang, Ramon di tahun depan akan mewarisi kedudukan ketua dari klan keluarga Wang. Ia dan keluarga Tang juga memiliki dendam. Kali ini kemungkinan besar adalah membuatnya contoh di depan umum, menggunakan keluarga Tang untuk membangun gengsinya. Beberapa orang dari keluarga Tang menundukkan kepala sambil berjalan maju ke depan, menahan malu dan menerima kalung naga hitam, ternyata tidak berani melawan sepatah kata pun. Pembawa acara dengan tersenyum berkata, jika tidak ada masalah, kemenangan kali ini adalah keluarga Wang. Kalian semua menerimanya tidak? Jika ada yang tidak terima bisa naik ke atas panggung untuk mengajukan pertarungan. Di bawah panggung sunyi senyap. Mayat orang keluarga Tang masih berada di atas panggung. Mereka mana berani mengatakan kata tidak, itu bukankah sama saja dengan mencari mati? Tepat di saat ini, suara dingin memecahkan keheningan. Tidak terima. Siapa? Wajah Ramon seketika berubah. Ia mendongakkan kepalanya melihat. Warren terkejut. Ia tidak menyangka Rocky ternyata akan bangkit berdiri. Ia begitu terkejut hingga kepalanya terasa kesemutan. Dengan segera ikut bangkit berdiri dan meminta maaf. Maaf Tuan Wang, ini adalah temanku. Ia berasal dari luar sama sekali tidak mengerti peraturan di kota Sansui. Aku mewakilinya meminta maaf kepadamu. Ia berkata dengan tanpa hentinya menarik-narik Rocky, dengan suara pelan dan panik berkata, kamu cari mati, cepat duduk. Tepat di saat ia akan menangkap tangan Rocky, tiba-tiba telapak tangannya kesemutan kemudian langsung dihempaskan. Warren tercengang, matanya melotot menatap Rocky yang melompat selangkah langsung masuk di antara udara. Di bawah begitu banyak sorotan mata, Rocky ternyata tanpa keraguan seperti berjalan di atas udara,
seolah-olah menginjak jalanan lurus yang tak berbentuk, selangkah demi selangkah naik ke atas panggung. Tangan ini membuat para hadirin yang melihat seluruh tercengang. Wajah Ramon juga seketika berubah kemudian tersenyum dingin, tidak disangka di antara para penonton ternyata tersembunyi orang hebat seperti ini. Karena kamu adalah orang luar, mungkin kamu tidak mengerti peraturan dari pertandingan kami. Orang luar yang naik ke atas panggung untuk menantang, dipukul hingga mati pun kami juga tidak akan bertanggung jawab. Rocky menggeleng-gelengkan kepalanya berkata, aku tidak datang untuk menantang. Kalau begitu kamu datang untuk apa? Ramon dengan emosi berkata, datang untuk menghabiskan waktuku keluarga Wang. Rocky sedikit tersenyum, tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuang suatu benda. Benda yang dibuang dari dalam tangannya itu ternyata angin berhembus kencang, berubah menjadi begitu besar, dan sekilas dan terjatuh tepat di depan pimpinan keluarga Wang. Ternyata itu adalah sebuah lonceng tembaga yang begitu besar, kurang lebih dengan diameter 1 meter lebih. Di tengah dengunan lonceng yang bergema, terdengar suara Rocky yang begitu dingin. Aku datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada keluarga Wang. Ulang tahun memberikan hadiah lonceng. Ini terlihat jelas sedang memprovokasi keluarga Wang. Siapa yang memiliki keberanian begitu besar? Kumpulan orang-orang seketika terkejut dan menjadi begitu ramai. Warren juga terkejut dan otaknya menjadi putih kosong. Saudara Rocky jangan-jangan sudah gila, yang diprovokasi olehnya adalah keluarga Wang. Wajah Ramon seketika menjadi begitu benar-benar tidak enak, dengan tegas berkata, aku lihat kamu ini datang untuk cari mati. Selesai berkata, ia dengan segera mengeluarkan badai hitam. Di dalam udara kosong tiba-tiba awan hitam berkumpul, suara petir halilintar menggebu, angin ribut tertiup keras. Dibandingkan dengan telapak tangan penahan arwah yang tadi, kekuatan yang kali ini jauh lebih besar, meskipun di bawah panggung ada batasan, sekelompok orang ini juga tertiup oleh angin ribut yang begitu besar ini hingga berserakan. Sedangkan Rocky berdiri di atas panggung, sekitarnya seolah-olah menjadi sebuah udara kosong, bahkan selesai rambut saja tidak tersentuh. Menghadapi awan hitam yang berguling di atas kepalanya, Rocky membalik tubuhnya dan dengan dingin berkata, Disa, kirimkan hadiah ulang tahun naik ke atas. Baiklah. Disa dengan dingin menjawab, salah satu kakinya menendang karung goni hingga ke atas panggung. Bang! Diikuti oleh suara yang keras. Sandiaga dengan tubuh penuh dengan darah keluar dari dalam karung, luka dengan begitu parah. Begitu ia keluar dari sana, seketika berteriak dengan kesakitan, saudara kedua, cepat, cepat bunuh bocah ini, balaskan dendamku. Sandiaga. Ramon tidak menyangka adiknya sendiri dimasukkan ke dalam karung, dengan emosi yang begitu menggila ia berteriak dengan suara keras, seluruh orang keluarga Wang dengarkan, tangkap dan tahan orang luar ini dan bunuh mereka untukku. Seketika, ratusan orang kepala dari klan keluarga Wang dengan segera muncul, mengelilingi tempat itu. Para tamu yang berada di meja ini seketika menjadi begitu panik, tidak menyangka menghadiri acara ulang tahun ternyata terjadi hal yang begitu besar seperti ini. Rocky membalik tubuhnya dengan datar berkata, semua orang dengarkan, mulai hari ini, kota Sansui tidak akan ada lagi keluarga Wang, kalian yang ingin melarikan diri, sekarang juga segera pergi, jika tidak nanti saat aku telah turun tangan, kalian hanya bisa berdoa saja. Selesai berkata, ia melepaskan seluruh kekuatan yang ada di tubuhnya, meledakkan sebuah rasa pembunuh yang begitu kuat.
Tiang larangan pembatas yang berada di bawah panggung satu persatu meledak. Di atas panggung seketika menjadi hening kemudian tiba-tiba menjadi begitu berantakan. Semua orang berebutan untuk melarikan diri. Sekarang bahkan orang buta pun dapat melihat keterampilan dari Rocky, tidak melarikan diri sama saja dengan menunggu ajal. Di antara kerumunan orang yang begitu berantakan, Warren dengan tatapan kosong berdiri, bahkan untuk melarikan diri saja ia telah lupa. Tingkat pengembangan roh ahli spiritual. Itu ternyata adalah orang menakutkan yang memiliki kekuatan level tingkat pengembangan roh. Tadi Rocky tidak bersuara, sedangkan ia mengira Rocky hanya sedang dalam proses melatih energi, masih juga memamerkan pengetahuannya di depannya. Dirinya benar-benar cari mati, lawannya itu menggunakan salah satu jarinya untuk menekan saja sudah bisa membuat tulang belulangnya hancur lebur. Di tengah-tengah keributan, Disa dari keluarga Wang menyerang maju. Maju satu, mati satu. Disa mendengus sekilas, pedangnya terangkat dan terhunus, langsung membunuh satu. Ia dan Dini dari tadi telah menahan diri, melihat keluarga Wang mengambil barang antik komunitas Si sebagai hadiah utama. Emosi di dalam hati dari awal sudah berkumpul dan tertahankan, hanya tinggal menunggu satu perintah dari Rocky. Sutinah juga mengeluarkan sebuah kipas besi dan memutarkannya keluar. Saat pisau kipasnya yang begitu tajam melewati, seketika suara teriakan kesakitan terdengar. Bagaimanapun juga ia juga datang untuk menghadapi Marson, terlebih dahulu membantu Rocky untuk menghabisi keluarga Wang juga cukup bagus. Winata dan Bastian juga menyerang maju dan bergegas membunuh. Para pengikut keluarga Wang di depan mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menangkal sama sekali. Seluruh taman ini dipenuhi dengan darah dan suara teriak kesakitan terdengar tanpa henti. Beberapa orang menyerang masuk ke dalam kelompok, seperti menggiling daging dan memotong bambu tanpa sedikit pun kesulitan. Warren bersembunyi di balik sebuah batu, melihat dengan begitu ketakutan dan punggungnya berkeringat dingin. Tidak menyangka bawahan Rocky ternyata juga begitu kejam, ia tadinya masih tidak begitu menanggapi orang-orang ini, benar-benar cari mati. Bawahannya yang manapun jika ingin membunuh dirinya benar-benar semudah membalik telapak tangan. Melihat kediaman keluarga Wang yang begitu berantakan, wajah Ramon menjadi begitu kesal dan berbicara dengan begitu tajam. Ia mengendalikan telapak tangan penahan arwah yang ada di udara dan seketika menangkap Rocky. Rocky tidak bergerak, ia mendongakkan kepala melihat telapak tangan penahan arwah dalam diam. Telapak tangan penahan arwah inilah yang membuat mobil ayah dan ibunya menabrak dinding gunung dan kehilangan nyawa. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya bisa membalaskan dendam untuk ayah dan ibunya. Warren melihat Rocky yang ternyata tidak bergerak seperti seolah-olah dikejutkan oleh telapak tangan penahan arwah. Ia tidak dapat menahan diri untuk menjulurkan kepalanya dari balik batu dan berteriak dengan keras, "Saudara Rocky, kamu cepat bersembunyi." Di saat ini, Rocky membalikkan kepalanya dengan tenang kemudian tersenyum tipis kepadanya, seolah-olah berkata terima kasih. Tiba-tiba, Warren hanya merasakan sebuah cahaya emas yang begitu menusuk mata tiba-tiba mengkilat dan membuatnya tidak dapat membuka mata. Sekujur tubuh Rocky tiba-tiba berubah menjadi sebuah tenda emas yang begitu besar, secepat kilat melewati telapak tangan penahan arwah. Roh pedang di dalam tubuhnya sudah masuk dan melebur ke dalam darahnya, bergerak seketika ia memanggilnya. Ia adalah jurus 1000 roh pedang. Sebuah pedang emas yang begitu besar, seketika berhembus dan membelah telapak tangan penahan arwah menjadi dua bagian.
Langit mengeluarkan cahaya emas yang begitu ganas, sama seperti matahari terbit yang menusuk awan hitam. Ada begitu banyak sinar emas yang menusuk-nusuk di tengah awan.